Kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini, melanjutkan pertemuan kuliah kita yang kemarin ya, yang minggu lalu ya, kita belajar tentang aspek hukum dan aspek sosial budaya. Nah, pada malam hari ini kita belajar tentang aspek ekonomi. Nah, ini ya, kenapa sih aspek ekonomi itu penting sekali kita pelajari gitu ya, dalam analisis kelayakan bisnis. Nah, ini sebentar ya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, dalam aspek ekonomi ini ya, kita nanti akan lebih mendalami terkait ya dengan finansial ya. Jadi kondisi perekonomian awalnya dari kondisi perekonomian rumah tangga ya, nanti akan terpengaruh ya dengan kondisi perekonomian pemerintah, dan itu juga sangat berpengaruh ya terhadap kondisi ya keuangan ataupun dari suatu perusahaan tersebut ya, dari target yang ditetapkan itu tercapai atau tidak ya gitu ya. Jika ekonomi rumah tangga ini terpengaruh ya, misalnya ya suatu kepala rumah tangga ya itu terkena PHK misalnya. Nah, kemudian pendapatan yang diperoleh tentunya berkurang ya, bahkan pada saat di PHK itu tidak mendapatkan gaji ya karena dari PHK-nya, belum dapat pekerjaan. Nah, tentunya dari pendapatannya itu menurun gitu ya, sehingga daya beli ya keluarga tersebut itu jadi menurun juga. Nah, ini tentunya berpengaruh terhadap usaha kita juga, misalnya kita usaha gitu ya, dan daya beli masyarakatnya jadi berkurang atau daya beli keluarga tersebut jadi berkurang. Nah, ini nanti ya juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian pemerintah gitu ya. Jika banyak masyarakatnya menganggur gitu ya, tidak ada pekerjaan, kemudian daya belinya menurun. Nah, ini perekonomian pemerintah juga akan uh, terpengaruh. Ya, kalau daya beli masyarakat menurun ya, tentunya ya kalau kita menjual suatu produk ya bagi perusahaannya atau pebisnis gitu ya. Nah, produknya juga tidak laku ya di pasaran gitu, tidak ada yang beli gitu ya. Bahkan tidak mencapai target ya. Biasanya mentargetkan itu misalnya satu minggu 100 unit. Nah, karena eh, perekonomian rumah tangga warga tersebut itu menurun, nah, daya belinya juga berkurang yang biasanya satu bulan itu beli satu misalnya. Nah, ini jadi nggak beli gitu ya. Misalnya kita uh, perusahaan mebel misalnya ya, yang biasanya itu ya ada yang beli tiap bulannya. Nah, ini karena kondisi ekonominya menurun, nah penghasilannya menurun di PHK ya, sehingga lebih mengutamakan membeli untuk bahan-bahan pokok ya kan. Nggak mungkin kalau kita uangnya terbatas gitu ya, beli-beli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok ya, beli kebutuhan pokok dulu ya, seperti sembako gitu ya, eh, beras, minyak gitu ya. Kemudian beli sayuran ya untuk kebutuhan makan ya, pangan dulu gitu ya. Setelah pangan terpenuhi baru kebutuhan yang lainnya, nah, gitu ya. Nah, dengan adanya penurunan omset ya ataupun penurunan target penjualan, nah tentunya ini pengaruh juga terhadap pemasukan pemerintah ya untuk perekonomian pemerintahan. Penerimaan dari sektor pajak. Nah, penerimaan dari sektor pajak tentunya juga akan menurun ya, berkurang. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi dari aspek ekonomi ini ya dimulai dari ekonomi rumah tangga gitu ya. Nanti berpengaruh juga terhadap omset dari suatu bisnis atau perusahaan, nah, kemudian juga terpengaruh pada perekonomian pemerintah. Nah, ini ya jadi sangat terkait ya dari sisi perekonomian ini ya. Nah, di sini ada pengertian ekonomi ya. Nah, istilah ekonomi ini berasal dari kata oikos, itu rumah tangga atau keluarga ini ya. Kemudian nomos, aturan, peraturan, dan hukum ya. Kemudian jadi secara garis besar dapat diartikan bahwa ekonomi itu adalah segala aturan atau manajemen dalam rumah. Nah, pengertian ilmu ekonomi sendiri ini menurut Wikipedia ya,
Nah, adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia. Jadi istilahnya ini adalah aktivitas manusia ya dalam berinteraksi ya. Ya, di sini ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan distribusi, kemudian ada kegiatan konsumsi ya terhadap barang dan jasa. Nah, ini adalah definisi menurut Wikipedia, gitu ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi juga dapat diartikan nih sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Bagaimana sih agar memiliki kehidupan yang lebih baik? Nah, gitu ya. Biasanya kan orang yang dari kampung-kampung gitu ya, merantau. Nah, gitu. Apa sih tujuannya merantau gitu ya? Nah, kira-kira tujuannya apa dari kampung merantau ya? Ada yang sebagian ingin mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan di kota, di kampung sepi gitu ya. Susah mencari kerjaan, gajinya juga kecil kalau kerja gitu ya. Jadi lapangan kerja juga kurang. Nah, biasanya gitu ya, dari kampung ke kota mencari pekerjaan ataupun sebagian memang tidak untuk bekerja sih, merantau ada yang untuk belajar. Nah, itu ya. Nah, Nah, ini jadi pada intinya ya, ilmu ekonomi itu ya untuk mencapai kemakmuran ya, pada intinya ya. Jadi manusia itu ingin makmur, ingin sejahtera. Nah, itu untuk itulah bekerja gitu ya, untuk mendapatkan pendapatan. Nah, seorang pengusaha atau pebisnis juga berusaha untuk memproduksi produk ya dengan kualitas yang bagus agar nanti mendapatkan omset ya yang tinggi gitu ya ataupun keuntungan yang tinggi ataupun keuntungan yang lebih banyak gitu ya daripada biaya produksi yang dikeluarkan ya tentunya dengan mengeluarkan biaya produksi serda-serdanya mengharapkan ya keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tujuannya juga agar usahanya maju ya, mencapai kemakmuran dan nanti karyawannya juga sejahtera. Nah, itu pada intinya seperti itu ya ilmu ekonomi itu ya. Nah, ini ada suatu hal di dalamnya yaitu ada proses di sini ya untuk konsumsi, kemudian produksi, kemudian distribusi. Nah, ini ya beberapa hal ya terkait ilmu ekonomi yang dimana tujuannya itu untuk mencapai kemakmuran. Seperti yang saya katakan di depan tadi ya, untuk perekonomian rumah tangga gitu. Jadi tidak sama kan jenis pekerjaannya ya. Ada yang sebagai guru, ada sebagai nelayan, ada sebagai petani gitu ya. Ada yang eh, menjabat sebagai manajer dan sebagainya ya itu ya. Jadi dari beberapa jenis pekerjaan gitu ya pada intinya gitu ya, seseorang itu ingin agar hidupnya itu lebih baik ya, sejahtera gitu ya. Nah, kalau masyarakatnya sejahtera gitu ya, rakyatnya makmur gitu dan sejahtera, nah tentunya negara ini juga senang gitu ya. Eh, Tidak banyak masalah-masalah sosial gitu ya tentunya ya teman-teman ya. Apalagi pada waktu terjadi COVID yang lalu gitu ya, banyak di PHK gitu ya. Teman-teman ada yang pernah merasakan nggak dampak dari COVID kemarin ya? Kira-kira ada bercerita nggak? Ada sebagian yang di PHK gitu ya. Ada Mbak Rahayu mau sharing? Ada sih Bu, sebenarnya Iya. orang tua Coba. saya karena yang sebelumnya Mm-mm. kerja jadi kena PHK, terus jadi mau ngomong kan ya kehidupan kan terus berlanjut, nah itu jadi kayak buka Mm-mm. bisnis kecil-kecilan, tapi itu juga nggak bertahan lama banget gitu. Maksudnya mama juga harus cari kerja lagi yang mana bisa buat lanjutin itu. Oh iya ya, bisnisnya apa Mbak? Waktu COVID itu sih jual mie ayam, terus kayak jual maksudnya produk, misalkan temen nih terus dijualin lagi ke apa kayak ada beberapa komunitas gereja kayak gitu. Iya ya, ya itu terasa sekali ya dampaknya waktu pandemi COVID kemarin ya, terutama Iya, iya, masyarakat kecil kasihan ya, sudah PSBB ya, yang jualan tidak boleh jualan, pasar juga disuruh tutup lagi. Gimana ya? Roda perekonomiannya tentu tidak berjalan. Nah, kalau dari ekonomi rumah tangga itu
pendapatannya nggak ada, pemasukannya nggak ada, bagaimana mereka bisa membeli ya? Tentunya daya beli masyarakat akan berkurang. Nah, dampaknya apa ya? Perusahaan-perusahaan juga kolaps ya, gulung tikar juga ya, gitu. Memproduksi tapi nggak ada yang beli, gitu ya. Bahkan perusahaan konveksi itu langsung alih haluan. Wah, nggak ada yang beli ini pakaiannya. Akhirnya memproduksi masker yang dimana itu ya permintaan masyarakat kan banyak kayak gitu. Masker, APD akhirnya memproduksi itu gitu ya, di mana banyak dipesan oleh beberapa rumah sakit ya ataupun masyarakat yang membutuhkan masker. Waktu itu awal-awal kan masker langka ya gitu ya, bahkan harganya mahal sekali nah itu ya. Nah, nah itulah teman-teman ya dampak dari perekonomian ya, mengapa kita perlu ya untuk menganalisis ya dari segi ekonomi ini pada analisis kelayakan bisnis. Jadi kita kalau kita ingin membangun suatu bisnis, kita melihat juga ya perekonomian masyarakat ya di suatu daerah tersebut. Misalnya itu tadi ya kita ingin membangun usaha rumah makan. Nah, bagaimana perekonomian masyarakat di lokasi yang akan kita dirikan rumah makan? Apakah daya beli masyarakatnya tinggi atau daya beli masyarakatnya rendah? Kalau mayoritas itu misalnya nih ya contoh ya, mayoritas itu petani, mayoritas nelayan gitu. Kalau kita dirikan rumah makan di situ ya nggak cocok ya. Di mana mereka itu kebanyakan istri-istrinya itu ya ibu rumah tangga murni ya tidak bekerja. Ya tentunya ya sudah masak sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu gitu ya, nggak perlu beli di rumah makan. Nah, kecuali kalau di daerah perkotaan, nah gitu ya, yang dimana suami istri bekerja gitu, sibuk ya, sehingga uh, kalau makan siang gitu ya beli aja di rumah makan gitu, atau GoFood, GrabFood. Nah, kalau di desa di kampung, nah kita mendirikan rumah makan ya tidak cocok. Nah, gitu ya. Kita perlu melihat juga dari aspek ekonomi, perekonomian masyarakatnya di situ seperti apa, daya beli ataupun kemampuan masyarakat gitu untuk membeli suatu produk yang akan kita luncurkan ataupun ya usaha-usaha yang akan kita bangun di situ tuh seperti apa gitu ya. Kita perlu mempertimbangkan hal tersebut ya teman-teman ya. Kalau daerah perkotaan, daerah dekat kos-kosan gitu ya, dekat kampus ya, kalau kita bangun rumah makan gitu ya, tentunya ya insya Allah akan rame ya, karena di situ emang orangnya bekerja gitu ya, orang sibuk gitu ya nggak sempat masak ya berangkat pagi pulang maghrib nah gitu ya jadi ya biar praktis aja lah beli nah gitu tentunya kita sesuaikan juga ya tadi ya dari sisi ekonomi ya daya beli masyarakat ya. Nah teman-teman kalau ilmu ekonomi sendiri itu luas ya teman-teman ya ini dibagi menjadi beberapa macam ya nih ya. Ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori, ekonomi terapan. Nah, dibagi lagi ya penyajian ya, data tanpa disertai analisis, kemudian ada teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, kemudian ekonomi pembangunan ya, ekonomi internasional, ekonomi manajerial dan sebagainya. Jadi ilmu ekonomi itu luas sekali ya teman-teman ya. Nah, makanya kan ada fakultas ekonomi ya gitu ya. Karena memang mempelajari macam-macam ilmu tentang perekonomian. Nah, gitu ya. Ini hanya sepintas saja ya pengenalan tentang ilmu ekonomi ya. Nah, dari segi aspek ekonomi ya, di sini untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan ya, khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Ya, ini ya seperti yang saya bicarakan tadi di depan ya. Jadi dengan adanya investasi ini tentunya ataupun adanya pebisnis yang membangun usaha gitu ya, misalnya pabrik gitu ya, ataupun mendirikan rumah makan atau mendirikan hotel di suatu tempat ya, tentunya akan merekrut banyak tenaga kerja ya di daerah tempat didirikan usaha tersebut juga akan direkrut ya menjadi tenaga kerja ataupun karyawannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, gitu ya. Nah, jika pendapatan masyarakat itu meningkat, daya belinya meningkat pula, nah maka penjualan dari beberapa produk pun akan naik ya, gitu ya, sehingga
nanti dari sektor pajak pun akan meningkat. Nah, ini ya akan perekonomian pemerintah juga gitu akan membaik. Nah, gitu ya. Ini teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali ya dengan adanya pendirian usaha-usaha baru gitu ya. Di situ akan membantu masyarakat ya yang tidak bekerja ataupun yang penghasilannya semula pas-pasan ya dengan didirikan pabrik, didirikan usaha tertentu ya direkrut menjadi karyawan sehingga pendapatannya nanti akan meningkat, nah, gitu ya. Kayak teman-teman nanti kalau sudah lulus bikin usaha sehingga bisa merekrut karyawan gitu ya, dan memakmurkan masyarakat ataupun di sekitar tempat usaha tersebut gitu ya. Uh, akan mengurangi beban pemerintah juga ya, memikirkan ini bagaimana caranya solusinya, ini banyak pengangguran, nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman membuka usaha gitu ya, jangan hanya mengandalkan nanti ijazah ngelamar ke sana ngelamar ke sini ya, buka usaha aja ya gitu ya. Ada ya, kalau ada teman-teman istilahnya ada inovasi ataupun ada ide bisnis gitu ya, dikembangkan saja gitu ya. Mungkin nggak usah muluk-muluk ya, aku ingin punya usaha uh, istilahnya rumah makan yang seperti ini ya. Tidak usah berpikir tinggi dulu ya teman-teman ya. Dari yang ada dulu, yang kecil dulu, merintis dulu dari kecil gitu. Nanti kalau teman-teman tekun, telaten, ya insya Allah nanti dari kecil akan menjadi usaha besar gitu ya. Ya, teman-teman bisa belajar ya dari kisah inspiratif ya pengusaha sukses ya gitu, dari Bob Sadino gitu ya. Bu Susi ya, Bu Susi yang dulu Menteri Kelautan, nah bagaimana usahanya dari pedagang ikan ya, kemudian menjadi pengusaha besar ya, memiliki Susi Air ya, kemudian Bob Sadino dulu dari awalnya ternak ayam ya, sekarang menjadi pengusaha suksesnya, sudah almarhum ya Pak Bob Sadino ya. Teman-teman bisa buka di internet ya, nah bisa belajar di situ ya, kisah inspiratif ya pengusaha sukses. Kemudian untuk berikutnya, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha. Nah ini ya, jadi dengan adanya suatu proyek atau usaha, dibukanya suatu usaha ya, tentunya akan terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, kemudian tersedianya sarana dan prasarana umum. Setelah dibangun pabrik gitu ya, di daerah saya gitu, sekarang ada pabrik ya, pabrik tas, pabrik sepatu gitu ya. Nah, akhirnya pemuda-pemudanya itu jarang ya yang pergi keluar kota ya, melamar pekerjaan ya di pabrik tersebut. Ya, jadi banyak merekrut tenaga kerja dari daerah sekitar gitu ya, sehingga perekonomian masyarakatnya juga menjadi bagus. Dulu desanya sepi ya, sekarang rame gitu. Banyak dibangun usaha-usaha gitu. Ada salon, ada rumah makan ya, ada pom bensin rame gitu ya. Jadi dengan adanya dibuka satu proyek atau usaha, nah tentunya akan tersedia sarana dan prasarana umum ya. Tadi ya dibangun pom bensin, jalannya juga sudah bagus di aspal. Nah, itu ya. Nah, ini jadi sangat bermanfaat sekali ya dan sangat membantu perekonomian masyarakat ya. Kemudian juga tersedianya beragam ya produk barang dan jasa. Nah, dengan adanya usaha ya, didirikannya pabrik tadi ya gitu ya, tentunya banyak produk ya yang beragam ya. Ada berbagai jenis sepatu ya, tas gitu ya. Di daerah saya juga banyak sekarang ya. Jadi harganya pun bersaing ya teman-teman. Jadi tidak ada monopoli usaha karena ada beberapa perusahaan yang bisa memproduksi satu barang gitu ya. Kalau perusahaan tersebut tidak ada saingannya, tentunya harganya akan tinggi ya karena dia merasa wah tidak ada pesaingnya, hanya satu-satunya yang bisa memproduksi barang tertentu. Nah, tapi kalau ada beberapa perusahaan gitu yang bisa memproduksi satu barang, tentunya dari segi harga akan bersaing gitu ya, sehingga tidak ada monopoli dan harganya pun tidak akan tinggi ya, karena nggak berani ya nanti kalau kasih harga tinggi nanti nggak ada yang beli ya, perusahaan yang lain juga menjualnya di bawah harga dari
produk tersebut. Nah, gitu ya. Jadi lebih beragam produk barang dan jasa dan harganya juga bersaing ya menurut kemampuan dari masyarakat ataupun konsumen gitu ya. Nah, kita belajar sedikit tentang ekonomi mikro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Tadi ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Nah, ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro ya? Oke, Mbak Rahayu bisa minta tolong dibacakan. Halo, Mbak Rahayu. Kalau Ibu, sambungannya. Ya, Halo? halo ya, ekonomi mikro. Minta tolong dibacakan. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentu harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ya, oke, terima kasih Mbak Rahayu sudah dibacakan. Oke. Jadi, ekonomi mikro ini pada intinya ya, ilmu yang mempelajari ya perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan gitu. Jadi ekonomi mikro. Jadi ini tidak kompleks gitu ya. Nah, ini ranahnya ya. Jadi lebih ke internal perusahaan dan hal-hal yang terkait dengan berjalannya suatu proses ya produksi ya dalam suatu perusahaan ini mikro gitu ya. Jadi harganya bagaimana menentukan harga gitu ya. Harga produksi nanti berapa, kemudian harga jualnya berapa. Nanti kita memperoleh keuntungan berapa persen dari harga produksi tadi ya. Nah, berapa persen keuntungan yang akan kita peroleh gitu ya. Kemudian dari bahan baku ya, bagian baku nanti kita dapatkan dari mana gitu ya. Kemudian bagaimana proses produksinya. Kemudian setelah barang itu jadi ya, kita pasarkan di mana ya gitu ya. Proses jual belinya nanti bagaimana via online ataupun offline ataupun kita nanti membuka toko ya untuk memasarkannya atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan produknya. Nah ini ya, jadi lebih ke internal perusahaan ini kalau mikro ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan internal perusahaan. Jadi tidak sampai uh, luas gitu ya. Beda dengan ekonomi makro. Nanti kita akan belajar ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi makro ya ini studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Jadi makroekonomi di sini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat ya, perusahaan dan pasar. Gitu. Jadi ada beberapa uh, ini masyarakat ya. Jadi yang akan terdampak nanti ya jika adanya perubahan ekonomi gitu ya secara cepat gitu ya, ataupun seperti contoh mudahnya kemarin ya karena adanya COVID ya sehingga banyak dirasakan oleh masyarakat ya dampaknya gitu ya maupun perusahaan dan pasar juga pasarnya jadi sepi gitu ya daya beli masyarakat turun pasarnya jadi sepi gitu perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut ataupun kolaps ya karena omsetnya tidak tercapai produk-produk yang dihasilkan juga tidak laku di pasaran gitu ya nah sehingga dengan tidak adanya gitu ya pemasukan atau penurunan pendapatan ya tentunya perusahaan tersebut mengambil langkah ya kalau tidak segera ya ditangani ya nanti akan semakin kerugiannya akan semakin dalam akan semakin besar ya tidak ada omset yang masuk gitu ya kita harus tetap bayar karyawan ya gitu karena kalau kita memproduksi juga tidak laku di pasaran, karyawan nganggur. Nah, itu ya. Makanya banyak di PHK pada waktu itu ya gitu. Jadi dampaknya itu tidak hanya satu dua orang yang merasakan tapi global ya. Banyak yang merasakannya. Nah, itu ini adalah ekonomi makro ya. Jadi nah, untuk berikutnya ini juga terkait teman-teman ya. Nah, permintaan dan penawaran. Nah, ini juga sangat terkait sekali ya. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi di depan bahwa
ekonomi rumah tangga ya itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap perusahaan ya, maju mundurnya perusahaan ya ataupun bisnis yang kita kelola, nah gitu. Dan berpengaruh juga terhadap perekonomian pemerintah ya. Itu tadi ya, karena jika ekonomi rumah tangga itu turun ya, istilahnya pendapatannya turun, maka daya belinya pun akan turun ya. Kemudian ya. Kemudian perusahaan juga omsetnya pun akan menurun. Nah, gitu ya. Nah, nanti dampaknya juga pemerintahan, perekonomian pemerintah juga akan terganggu gitu dari karena pendapatan dari sektor pajak ya maupun perizinan-perizinan usaha dan sebagainya juga akan turun. Nah, itu jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, ini makanya di sini ya saya tampilkan ada kurva permintaan ya, ada permintaan dan penawaran. Nah, ini jadi ada hukum permintaan, ada juga hukum penawaran. Nah, ini ya. Jadi di sini hukum permintaan ini jadi semakin turun tingkat harga kalau ini terkait dengan penjualan ya, penjualan dan pembelian suatu produk ya. Nah, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, ini dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, ini ya. Jadi ini secara mudahnya ini saya gambarkan ya. Ya, misalkan kita ingin membuka usaha ataupun berencana membuka usaha. Ini contohnya Mbak Rina ya, contoh Mbak Nina. Nah, Mbak Nina nanti setelah lulus misalnya ya, setelah lulus saya ingin buka usaha gitu. Nggak ingin bekerja ikut orang. Kalau bekerja itu harus ngabsen nih. Jam 8 ngabsen, pulang jam 4. Nah, nanti kalau telat dipotong, nah, belum nanti dikasih target pekerjaan segini-segini gitu ya. Ah, pusing mending bikin usaha sendiri misalnya gitu ya. Oh, jualan apa? Jualan itu aja deh, bikin bakso gitu ya. Bakso apa? Bakso mercon misalnya gitu ya. Ya, baksonya gede banget dan rasanya pedes gitu. Nah, bisa ya, dalamnya itu ada cabenya gitu ya. Ah, misalnya dipatok nih satu mangkok harga 20.000. Nah, satu mangkok harga 20.000 itu ternyata permintaan ataupun pembeli gitu ya ataupun konsumen yang membeli itu hanya 120 mangkok atau laku hanya 120 mangkok ya. Namun ketika harganya diturunkan 18.000, nah ini ternyata pembelinya meningkat atau naik gitu ya. Permintaannya bertambah gitu jadi 140. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sampai diturunkan harga 12.000 gitu ya. Promo-promo gitu ya, 12.000 satu mangkok gitu ya. Nah, misalnya ulang tahun ya, ulang tahun Mbak Nina, lagi ulang tahun nih, ownernya ulang tahun nih, gitu ya. Promo hari ini, khusus hari ini, ulang tahun ya. Ya, jadi diturunkan harganya 12.000 ya per mangkok. Nah, karena harganya turun, ya ternyata banyak yang ngantri gitu ya, beli ya, mumpung murah nih, mumpung promo gitu ya. Ada diskonnya dari 20.000 jadi 12.000 gitu. Banyak yang ngantri nih, bahkan ada yang nitip. Nah, ya titip dong mumpung promo gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang beli meningkat ternyata ya. Kalau yang harga 20.000 yang beli itu cuma 120 orang gitu, atau 120 mangkok gitu ya. Tapi kalau diturunkan harganya ada diskon, nah itu banyak yang antri yang beli gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah hukum permintaan. Jadi ini dari sisi konsumen kalau hukum permintaan ini ya. Jika harganya murah ya yang beli banyak ya gitu ya. Tapi jika harganya naik, harganya mahal, yang beli sedikit nah, gitu ya. Nah, seperti juga yang dirasakan ya ini masyarakat ya pada waktu minyak mahal, nah gitu ya. Minyak mahal 1 liter 15.000 mahal banget ya gitu ya. Jadi yang beli juga terbatas gitu ya. Akhirnya solusi ibu rumah tangga ya udahlah kalau telur nggak usah digoreng, nggak usah didadar, nggak usah diceplok ini. Nah, solusinya ya karena minyak mahal direbus aja ya telurnya sehat juga nggak pakai minyak gitu ya. Nah biasanya goreng singkong, goreng pisang, udah nggak usah digoreng aja pisangnya, minyak mahal ya gitu ya. Terus gimana ini? Direbus saja gitu, nggak usah pakai minyak. Nah itu solusinya. Jadi orang bisa berpikir gitu ya,
ternyata bisa juga ya, dikala kepepet juga bisa juga gitu ya. Nggak usah digoreng juga bisa gitu, direbus. Nah itu ya. Nah tapi kalau minyak murah, nah pas ada ini ya, bazar nih, ada minyak murah gitu, berapa 1 liter 10.000. Nah banyak tuh yang beli ngantri, ya gitu ya, banyak yang beli ngantri, rebutan gitu, bahkan ada yang nitip gitu, bu titip dong, mumpung promo, mumpung murah gitu ya, 10.000 ada bazar nih, biasanya 15.000 gitu. Nah ini ya, jadi kalau kurva permintaan ya, ini kurva permintaannya ya, saya gambarkan di sini ya. Nah, di sini ya, gitu ya. Jadi kalau harga 20.000 itu yang beli sedikit, tapi kalau harganya 12.000 yang beli itu banyak. Nah, ini dari sisi konsumen ya, kalau hukum permintaan ini ya, gitu ya. Jadi semakin tinggi harga, maka permintaannya semakin rendah. Tapi kalau semakin rendah harga, permintaannya akan tinggi ya. Terutama kalau ada diskon atau promo. Nah, itu pasti banyak cepet habis tuh ya, bahkan ngantri. Nah ini ya. Nah untuk berikutnya, maaf teman-teman, oh ini kelontapnya, ini di sini ya. Kurva penawaran. Nah ini kalau kurva penawaran ini dari sisi penjual ya, ini ya. Jadi jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Nah ini ya. Namun jika harga barang rendah atau turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun ya. Ya, oke. Nah, ini kebalikan dan dari tadi ya, dari yang tadi ya, kurva uh, ataupun hukum permintaan ya. Kalau hukum permintaan itu dari sisi konsumen gitu. Kalau hukum penawaran itu dari sisi produsen ya atau penjual ya, gitu ya. Ya, ini misalnya ini bakso tadi kalau 20.000 gitu ya harganya gitu. Nah, yang ditawarkan tuh banyak, 200 mangkok nih. Namun kalau harganya semakin rendah yang ditawarkan sedikit ya, karena rugi ya. Ini contoh mudahnya ya teman-teman ya. Petani bawang merah gitu ya, petani bawang merah, bawang putih ya di daerah Brebesnya. Pada saat panen raya gitu ya, tentunya harganya akan turun gitu ya, karena yang ada di pasaran itu banyak gitu ya, banyak petani-petani yang panen ya, sehingga mudah didapatkan ya stok bawang merah, bawang putih ya, sehingga harganya turun. Nah, karena harganya turun, sebagian petani itu tidak menjual semua ya panennya, hasil panennya ya, ada yang disimpan di lumbungnya ya, atau di gudang ya, gudang penyimpanan bahan hasil panennya gitu ya. Biasanya kan dikasih kayak kayak jemuran itu ya apa ya, kayak tiang-tiang gitu ya, diletakkan di situ gitu ya, sehingga awet ya, penyimpanannya itu awet gitu ya. Eh, Sama itunya biasanya ya, apa itu, daun-daun yang kering tuh ya, jadi tidak dikupasin gitu ya, jadi masih sama tangkai-tangkainya gitu ya, biasanya cuma diikat saja seperti padi itu ya teman-teman ya. Kalau mau disimpan di lumbung kan diikat gitu ya. Nah diikat, disimpan ya, nanti petani tersebut akan menjual dikala harga sudah mulai naik gitu ya. Jadi kalau mereka jual semua di saat panen raya, harga bawangnya itu turun gitu ya, tentunya uh, mereka akan rugi gitu ya, tidak sebanding ya dengan pupuk yang mereka keluarkan gitu ya, biaya perawatannya, nah gitu ya, sehingga mereka tahan dulu ya sambil nunggu keadaan pasar, nanti harganya naik baru mereka jual ya ke pasar. Nah itu ya, ini hukum penawaran. Jadi kalau hukum penawaran itu dari sisi penjual gitu ya. Kalau harganya naik ya penawarannya itu banyak ya. Tapi kalau harganya turun ataupun rendah gitu ya, yang ditawarkannya sedikit. Nah, gitu. Oke, sampai di sini hukum permintaan, hukum penawaran ada yang ditanyakan teman-teman. Halo Mbak Nurwanti, Mbak Uci, Mbak Silvi, Mbak Tasya, Mbak Regina Ibu, Putri. Ya, mau tanya. ya. Sebenarnya bukan nanya sih, sebenarnya agak penasaran juga. Maksudnya
kan kalau petani bawang tuh misalkan, kenapa dia jual di harga tinggi, sedangkan dia misalkan saat itu produksinya maksudnya lagi bagus gitu kan tumbuhnya si bawang ini. Dan saya sih entah sempat dengar atau baca itu kan ada yang katanya oknum yang dimana mereka yang menahan bawang-bawang ini untuk didistribusikan entah ke Jakarta, entah ke daerah lain, dan itu malah yang bikin mahal. Itu gimana? Ya, itu biasanya ya ulah tengkolak ya, gitu ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya itu tadi kalau pas panen raya gitu kan harganya murah sekali gitu ya. Tentunya mereka ya eh, tidak menjual yang menahannya. Ini satu oknum ya, ada ya sebagian seperti itu ya. Dia tengkulak gitu ada gitu ya. Jadi mengumpulkan membeli bawang-bawang dari petani. Nah ini ya. Kemudian mereka simpan di gudangnya. Nah gitu. Nah kalau stoknya nggak banyak di pasaran kan tentunya harganya akan mahal. Nah ini baru mereka nanti jual setelah harganya naik. Nah itu memang uh, ada sebagian itu uh, ulah ya, tengkulak ya. Nah gitu ya, yang mereka memang menimbun ya, menimbun tadi ya bawang tadi ya sampai harganya naik gitu ya. Kalau harga naik mereka baru jual. Nah ini ya, jadi memang pemerintah juga ya kalau terjadi kelangkaan bahan sembako dan sebagainya, tapi ada satu orang itu yang menimbun, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan. Nah, itu juga nanti bisa terkena TO ya, target operasi. Kan pernah kejadian juga ya teman-teman ya. Itu pada saat langka, minyak goreng langka, nah, itu contohnya ya misalnya ya. Nah, ada oknum yang menimbun minyak goreng nah, sampai masyarakat itu antri panjang banget bahkan ada yang sampai meninggal ya itu kasus ya meninggal karena berebutan yang ingin membeli uh, minyak goreng tersebut ya di Indomaret atau Alfamart gitu ya sampai ada yang meninggal. Nah, namun setelah pihak yang berwajib mengetahui atau ada laporan dari masyarakat bahwa ada sebagian masyarakat yang menimbun gitu ya, menimbun minyak goreng gitu. Banyak masyarakat yang butuhkan kok kamu menimbun ya. Akhirnya ya ditindak dan disita barang-barangnya. Nah, gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai di pasaran nggak ada sama sekali. Nah, gitu. Kalau masyarakat butuh, kita menahannya, nah itu juga tidak boleh seperti itu juga. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya, Mbak Rahayu ada yang mau di-sharing lagi ya? Sama ini Bu, gini, apakah emang petani itu harus melewati apa sih yang istilahnya jembatan orang ini, kita orang apa ya, kedua atau ketiga sih jatuhnya itu Pula ya. untuk iya, untuk Mm-mm. didistribusikan, bisa nggak para petani ini langsung gitu kan? Kalau misalkan lewat orang penengah ini, maksudnya yang tengah ini kan pasti kan misalkan di harga berapa si petani ini menjual, Iya. nanti dijualnya itu kan tidak apa ya, istilahnya mereka tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan, pasti kan ada potongan lain sebagian hal gitu. Ya. Nah, iya Mbak Rayu benar ya. Harusnya emang petani nah, menjual sendiri produknya ya ataupun hasil panennya. Nah, itu ya. Tentunya yang didapat juga akan harganya juga semakin berkompetitif ya daripada dia jual di tengkolak. Biasanya di tengkolak itu dia beli itu murah sekali ya, kemudian dia jual ya harganya tinggi. Nah, itu ya. Nah, ini adalah sangat perlu ya, perlu sekali ya petani-petani milenial. Nah, gitu ya. Jadi yang melek teknologi ya, gitu ya. Jadi penting sekali nih petani juga perlu ya. Nah, anak-anak muda ini ya pulang kampung perlu juga ya. Jadi di kampungnya itu nanti eh, membangun desanya gitu. Sekarang sudah digalakkan juga ya petani milenial ya teman-teman ya. Jadi nanti dia bisa menjual sendiri produknya tanpa melalui tengkorak atau maksudnya hasil panennya gitu ya. Bisa via online nah gitu ya. Jadi itu penting sekali ya ilmu ya teman-teman ya. Kebanyakan yang dijual ke tengkolak itu memang mereka masyarakat kecil, petani yang memang tidak tahu ini dijual kemana, nanti proses distribusi ini hasil panenku nanti dijual kemana. Nah itu biasanya yang tidak memiliki pengetahuan yang luas gitu terkait dengan bagaimana cara memasarkan dan mendistribusikan barang ya. Akhirnya mereka juga pasrah ya pada tengkulak ini. Yang penting aku habis panen ya, ada yang beli barangku,
cepat dapat uang nanti buat bertani lagi gitu di periode tanam berikutnya. Nah, biasanya seperti itu gitu ya. Namun jika memiliki generasi-generasi milenial gitu yang pulang kampung untuk membangun desanya, ya tentunya mereka berpikirnya sudah modern gitu ya, sudah tahu ya bahwa proses menjual itu tidak ketengkulak. Kalau tengkulak nanti dibeli harga murah. Jadi mereka sudah tahu, sudah paham bagaimana untuk menjual hasil panen mereka gitu ya. Jadi bisa didistribusikan atau dijual ke pihak ketiga yang tentunya bisa membeli ya dengan harga tinggi, tidak seperti tengkulak. Nah, itu ya, ini penting sekali ya. Jadi ilmu ya, walaupun petani tapi ya kan sekarang sudah modern ya, sudah pada megang HP ya, harusnya mereka juga lebih istilahnya lebih paham atau mengetahui ya tentang informasi. Nah, itu ya, ini penting ya. Ya, oke, ada lagi yang mau sharing ataupun ada pengalaman? Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah jenis permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada tiga nih jenis permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Ada permintaan efektif ya. Jadi permintaannya disertai dengan kemauan dan kemampuan. Nah, ini ya. Ini memang konsumennya ya. Dia itu memiliki ya uang atau memiliki daya beli yang tinggi ya sehingga dia bisa membeli suatu produk ya misalnya ya ingin membeli tas gitu ya ataupun sepatu ya bermerek nah gitu ya harganya berapa nah, harganya 1 juta misalnya ya gitu ya. Oh, harganya 1 juta nih. Oke, karena punya uang, loh, habis gajian ya, langsung lah gitu, langsung membeli. Nah, barang yang diinginkan. Nah, ini permintaan efektif. Jadi konsumen tersebut itu ada keinginan ya, ada kemauan ya untuk membeli dan memiliki kemampuan atau memiliki uang ya untuk membeli. Nah, ini ya. Kemudian ada juga yang disebut ini permintaan absolut. Nah, jadi konsumen itu ingin membeli suatu produk ya. Misalnya sepatuku sudah rusak nih, aku pengen beli sepatu, pengen banget beli sepatu nih. Kemudian ada juga anaknya rewel, mama mau tahun ajaran baru beli beli tas baru dong gitu ya. Tasku sudah jelek, nah pengen sekali beli. Nah, namun ya itu tadi dari segi ekonomi, dari segi daya beli gitu, ya tidak mampu gitu ya. Ekonominya tidak cukup ya. Lihat dompetnya, duit tinggal segini, tinggal 100 ribu, beliin tas, beliin sepatu, nanti nggak makan ya. Mendingan buat beli beras. Nah itu, ini ya permintaan absolut. Jadi konsumen itu ingin membeli suatu produk gitu ya. Namun ya dari kemampuan ekonomi, dari daya belinya itu tidak cukup gitu ya sehingga tidak jadi kita beli barang yang diinginkan jadi lebih diutamakan untuk membeli bahan pokok gitu ya untuk beli beras tadi ya untuk beli sayuran beli lauk nah itu kan lebih penting ya gitu ya daripada beli sepatu bisa beli tas tapi tidak bisa makan nah itu ya biasanya. Nah, ini ibu-ibu rumah tangga ini harus memutar otak bagaimana caranya ya agar bisa tercukupi kebutuhan rumah tangga ya. Sebagian teman-teman ini belum berumah tangga ya. Nanti kalau sudah jadi ibu rumah tangga seperti itu pusing ya bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga ini ya. Dengan gaji yang ada sekian ini bisa cukup ya buat bayar sekolah, buat bayar listrik, bayar sampah, belum bayar tagihan sampah. Nah, itu ya. Jadi itulah ya, juga ibu rumah tangga juga perannya sangat besar sekali ya gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ekonomi rumah tangga itu bisa tetap berjalan ya gitu ya. Uh, itu juga memerlukan strategi strategi merencanakan keuangan rumah tangga. Nah, itu nanti teman-teman kalau sudah berumah tangga akan tahu ya.
pusing juga gitu ya kalau kurang. Nah, gitu. Kurang gimana? Lari kemana ini? Nah, gitu ya. Minta ke siapa gitu ya? Gitu ya. Jadi harus benar-benar pintar ya dalam mengatur atau mengelola uang. Nah, gitu ya. Kemudian ada permintaan potensial. Nah, ini konsumennya mampu membeli suatu barang ya, tapi ya ia belum melakukannya. Nah, ini beda ya, beda sekali nih ya. Dia duit punya gitu, punya banyak duit gitu. Tapi dia nggak mau beli gitu ya. Ini beda sama pelit ya, bukan ya, bukan pelit ya. Dia uangnya ada tapi nggak mau beli gitu ya. Ya, misalnya dia punya uang banyak nih. Nah, tapi nggak mau ganti mobil, misalnya mobilnya itu sudah lama gitu ya. Mobilnya keluaran lama gitu. Kenapa nggak mau beli yang terbaru gitu? Uangnya ada banyak gitu ya, di bank, bahkan tidak hanya disimpan di dalam negeri, di luar negeri juga ada gitu ya. Asetnya juga banyak gitu ya. Tapi dia nggak mau ganti mobil ya. Mungkin alasannya berbagai macam ya alasannya gitu ya. Nggak ganti mobil, nah, itu mobil kenangan. Nah, pertama saya. Nah, ini untuk pemerintah, perekonomian pemerintah tadi juga sudah saya jelaskan ya, mempunyai kepentingan agar perdagangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Nah, ini ya, dukungan pemerintah bagaimana? Nah, proteksi perdagangan, jadi mencegah adanya pasar persaingan bebas. Nah, ini ya, dukungan pemerintah ya, ini teman-teman, ini penting sekali ya terhadap UMKM di Indonesia ini, dan pengusaha-pengusaha di Indonesia saat ini tuh bagus sekali ya pemerintahan Pak Jokowi ya. Jadi lebih mengutamakan pembelian itu produk dalam negeri. Nah, gitu ya. Bahkan kita di pemerintahan gitu ya, jika produk tersebut tidak ada nilai produk dalam negerinya, ya, kandungan produk dalam negerinya gitu ya, paling enggak ya 40% ya atau 40% ke atas itu tidak boleh ya, tidak boleh dibeli kecuali di Indonesia belum bisa memproduksi ya gitu. Di kami juga seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat e-katalog, nah memilih beli barang ya, misalnya beli televisi ataupun komputer gitu ya. Nah, kita lihat di situ produk dalam negeri atau impor. Nah, kalau impor ya, produk impor ya, kenapa pilih impor? Harus ada analisisnya gitu ya. Nah, selama di Indonesia bisa memproduksi ya barang tersebut atau produk tersebut, kita dilarang untuk beli barang impor. Nah, ini adalah peranan pemerintah ya, untuk proteksi perdagangan. Jadi untuk melindungi pengusaha-pengusaha dalam negeri ya, agar usahanya itu semakin maju, produknya itu dicintai ya oleh bangsanya sendiri ya. Jangan sampai ya di Indonesia bisa memproduksi tapi tetap impor. Nah, gitu ya. Nanti perekonomian di Indonesia ini juga akan terpengaruh ya. Produk-produknya juga tidak laku, malah lebih milih impor. Nah, nanti dampaknya juga karyawannya. Nah, kalau produknya tidak laku, pabriknya nanti tutup, ya karyawannya di PHK nganggur, nah itu masalah lagi ya, gitu ya. Jadi ini bagus sekali ya pemerintah ini. Jadi lebih mengutamakan, menyarankan agar membeli produk-produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri, nah gitu ya. Nah, kecuali itu tadi produk tersebut tidak bisa diproduksi dalam negeri, baru kita diizinkan untuk membeli produk impor. Itu pun harus dengan analisa ya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa kebijakan proteksi. Minta tolong dibacakan Mbak Silpiani. Halo Mbak Silpi, selamat malam. Iya Bu, malam. Perekonomian pemerintah. Kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan, yakni ada A. Kebijakan perdagangan luar negeri, B. Kebijakan perdagangan dalam negeri, C. Kebijakan produksi. Yang kedua itu ada kebijakan secara tidak langsung, kebijakan ekonomi makro, yaitu pengaturan suku bunga dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditi lainnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Silviani. Jadi ini teman-teman ya,
peranan pemerintah emang ya sangat besar sekali ya ini ya. Jadi pada intinya ini adalah melindungi ya pengusaha-pengusaha dalam negeri ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil ini tentunya ya kebijakan yang dampaknya positif ya terhadap pengusaha-pengusaha ya dalam negeri ya. Ini ada beberapa kebijakan seperti yang dibicarakan Mbak Silvi tadi ya, yang tujuannya yaitu tadi ya untuk melindungi pengusaha-pengusaha dalam negeri. Nah itu ya secara umumnya ya. Oke, alhamdulillah terima kasih ini sudah selesai ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Terkait dengan aspek ekonomi ya, ada pertanyaan? Ada Mbak Belum Nina. ada, Bu. Nggak ada. Oke, Mbak Cynthia, Mbak Nurwanti, Mbak Tasya, Mbak Regina. Ya, oke, terima kasih. Oh ya, untuk ekonomi ya. Untuk manajemen operasi ya. Manajemen operasi ya teman-teman, kemarin terima kasih ya sudah presentasi ya kelompok satu. Kelompok satu ya kemarin ya presentasi ya. Untuk Iya, Bu, pertemuan kelompok satu. berikutnya ya kelompok 3 ya yang presentasi ya. Oke, untuk analisis kelayakan bisnis, ini belum saya kasih tugas kelompok ya teman-teman ya. Nanti tugasnya sama ya, mencari jurnal terkait dengan analisis kelayakan bisnis gitu ya. Nah, tujuannya agar teman-teman itu lebih tahu, lebih memahami ya penerapan dari ilmu analisis kelayakan bisnis. Kalau teman-teman kemarin di mata kuliah manajemen operasi kan lebih memahami ya tentang penerapan dari ilmu manajemen operasi ya, dengan adanya jurnal tersebut ya. Teman-teman presentasikan, nanti teman-temannya yang lain menyimak, nah jadi lebih paham kan. Oh seperti ini loh ternyata penerapan ilmu manajemen operasi jika diterapkan dalam lingkup usaha. Nah gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung tergambarkan ya. Jadi lebih jelas ya seperti apa penerapan ilmunya. Nah sekarang untuk analisis kelayakan bisnis agar teman-teman lebih paham gitu ya. Bagaimana sih penerapannya analisis kelayakan bisnis. Ini kan teman-teman masih menerawang ini seperti apa nanti penerapannya ya ilmu analisis kelayakan bisnis ya dari berbagai aspek ini ya, aspek ekonomi, hukum, sosial budaya, nanti juga dari aspek keuangan, nanti penerapannya seperti apa ilmu ini. Nah, kalau diterapkan nanti ya teman-teman belum tergambar mungkin ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah membaca jurnal itu kan penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang ya, ada sebagian mahasiswa, dosen ya, ataupun ilmuwan-ilmuwan lain, atau teman-teman bisa belajar dari situ, dari penelitian. Oh ternyata seperti ini loh penerapannya ya. Nanti ada dari perusahaan elektronik, kemudian ada juga perusahaan mebel. Nah itu penerapannya nanti seperti apa, analisis kelayakan bisnisnya teman-teman bisa belajar dari jurnal. Nah gitu ya. Jadi membuat kelompok juga seperti manajemen operasi satu kelompok 2 orang ya. Nah, nanti saya kasih contoh jurnalnya ya teman-teman nanti membuat dalam bentuk PowerPoint ya nanti dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan terkait tugas kelompok? Untuk kelompoknya ditentukan oleh ibu atau gimana ya Bu? Milih sendiri aja bebas gitu ya. Kalau saya nentukan nanti takutnya enggak ini rumahnya jauh saya gimana sulit nanti. Nah, yang deket aja rumahnya yang bisa komunikasi gitu ya. Milih sendiri aja ya gitu teman-teman ya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jam 24.09. Ya. Oke. Ada? Nggak ada? Atau nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, mungkin penjelasan saya ya kurang mendetail ya karena juga waktu ya. Dan saya harap ya teman-teman tugas tetap dikerjakan ya karena itu masuk dalam penilaian. Jadi saya ingatkan kembali ya teman-teman, kriteria penilaian itu ada 3 ya, ujian tengah semester, tugas, dan ujian akhir semester nanti di rata-rata ya teman-teman ya. Ya saya harapkan nanti teman-teman lulus mata kuliah ini semuanya lulus dengan nilai A. Nah itu ya teman-teman. Oke, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik wal
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu.